Baik, kita masuk ke pertemuan 5. Kita akan membahas mengenai web service yang pertama. Ya, ini buku yang kita gunakan. Oke, apa sih sebetulnya yang disebut sebagai web service? Web service adalah bagaimana sebuah cara kita untuk menggabungkan atau mengkomunikasikan dua electronic device melalui internet, ya. WWW atau W3C itu mendefinisikan web service sebagai software system design to support interoperable machine-to-machine interaction over a network. Jadi pada praktisnya, ini berarti adalah sebuah server berkomunikasi melalui port 80 atau 443 menggunakan plaintext untuk ditujukan kepada klien. Metode lain selain kita bisa menggunakan web service itu ada yang dulu disebut sebagai remote procedure calls atau RPC. Lalu juga ada teknik yang disebut sebagai distributed component object model atau DCOM dan common object request broker architecture atau CORBA. Ya. Tapi this method pada komunikasi tidak berjalan baik jika dilakukannya secara internet. Kenapa? Karena ada masalah atau ada kendala pada firewall sehingga data yang digunakan, format data yang digunakan itu seringkali terhalang oleh si firewallnya. Oke. Nah, untuk aplikasinya sendiri, bahasa pemrogramannya biasanya kita juga menggunakan Java, .NET atau C++, ya. Kalau untuk yang tadi, sehingga kadang-kadang tidak bisa berguna, sehingga ketika lagi masuk ke HTTP, hal-hal tersebut menjadi halangan. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa lihat contoh example dari web service, ya. Nah, web service sendiri bisa kita lihat nanti di data Stack Exchange, ya. Jadi ini akan menggambarkan bagaimana sih sebetulnya aplikasi itu kalau mau dibuat secara data itu akan lebih mudah. Oke. Lalu apa sih kegunaan dari web service ini? Jadi primary advantage of web service otomatis dia akan mempermudah akses dan mempermudah konsumsi, ya. Web service advantage stem from simplicity. Jadi kegunaan dari web service for data exchange has exploded due to these advantages. Oke. Jadi web service itu sangat mudah sekali digunakan karena menggunakan format yang sama dengan WWW teknologi, sama seperti yang digunakan oleh web browser dan web server, sehingga jika kita kirimkan melalui internet, hal tersebut langsung bisa terbaca dan bisa saling berkomunikasi. Otomatis ketika kita mengirimkan web page yang kita menggunakan web service itu sangat mudah sekali untuk penggunaannya. Berbalik belakang jika kita menggunakan RPC, DCOM sama CORBA, karena dia adanya di memori dan harus membaca pada hardware, lebih digunakan secara desktop aplikasi. Nah, berikutnya language-nya sendiri kalau di web service itu menggunakan apa saja. Di sini kita bisa lihat yang paling umum yang sering digunakan adalah extensible markup language atau XML. Ya, XML didesain untuk deskripsi dokumen, biasanya database secara field dan data itu digunakan menggunakan XML. Oke. Nah, ini bisa dilihat contohnya ya di sini ya, bisa dibaca. Lalu juga berikutnya formatnya ada namanya Extensible Style Sheet Language Transformation atau XSLT, ya, mentransformasi primary changing XML data into XLT, ya. Bisa dilihat contohnya juga di sini. Lalu yang sekarang juga umum digunakan adalah XQuery, di mana kita mirip seperti SQL query ketika kita meretrieve data dari database. Nah, yang biasanya digunakan juga pada mobile apps yang sering banget digunakan yaitu adalah JSON, ya. JSON itu di-create tahun 2001, biasanya digunakan oleh Yahoo, sudah mulai digunakan Yahoo 2005.
punya beberapa rules. Biasanya kita harus bikin penterjemahnya menjadi bentuk JSON, ya. Singkatannya yaitu JavaScript Object Notation. Lalu bagaimana kita mentransferring non-textual data? Nah, JSON dan XML create readable text document. Apabila kita mau mengirimkan image, video, PDF dokumen, section event, financial survey of video clip, public service, this type is non-textual data is called binary data. When transmitting binary data as text, it need to base 64 encode, so it can be represented with the rest of the data. Ya, jadi first the size of text representation increase 30%. Second, the additional processing overhead by both sender and receiver, karena harus melakukan encoding dan decoding base 64 data binary and vice versa. Jadi kalau kita mau mengirimkan image, picture, video, nah itu semua akan dikonversi dulu, di encoding dulu menjadi base 64, lalu di decoding lagi berdasarkan base 64 juga. Lalu creating an example web service. Nah, ini kita akan masuk ke bagaimana kita membuatnya secara contoh-contoh yang bisa kita gunakan ke web service. Pada bagian ini sebetulnya kalian baiknya akan melakukan praktek. Jadi contohnya kita menggunakan using the Microsoft Stack. Nah, di sini kita membuat dulu data store-nya, lalu kita using Windows Communication Foundation. Ini bisa dibaca, ya, lalu bisa diuji cobakan. Oke, ini next step-nya. Satu persatu. Nah, ini ada coding-codingnya. Bapak Ibu bisa coba, atau kalau memang sudah biasa menggunakan, otomatis Bapak Ibu sudah bisa menerapkannya nanti dalam sebuah aplikasi atau contoh yang digunakan. Baik, pertemuan ini selesai, sambil nanti semuanya akan dilakukan secara praktek. Jadi beberapa hal mengenai web service untuk pertemuan berikutnya pun itu akan dilaksanakan secara praktek dan silakan dicobakan. Sampai berjumpa.